Rosario de Marsal atau pria yang akrab disapa dengan Hercules itu tentu tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Pria dengan wajah sangar itu menjadi sosok yang banyak ditakuti di dunia gangster di Indonesia. Bahkan Hercules disebut-sebut menjadi penguasa Tanah Abang di Jakarta Pusat. Belakangan ini sosok Hercules mendapat sorotan di media sosial usai mendapat tantangan dari beberapa jawara di Indonesia. Salah satu tantangan dari jawara Garut yang bernama Abah. Abah menantang Hercules untuk berduel satu persatu. Tapi malah kemudian Abah sendiri pergi dengan naik pesawat meninggalkan Hercules. Salah seorang jawara lainnya yang bernama Muslim Yunus juga mengajak Hercules untuk berduel. Tapi akhirnya Muslim Yunus dicari oleh anak buah Hercules. Nah, siapa Hercules sebenarnya? Hercules merupakan gangster dan broker politik di Indonesia yang berasal dari Timur Timur. Pria yang bernama lengkap Rosario de Marsal itu lahir pada tanggal 27 Mei 1968. Sehingga Hercules pada saat ini berumur 55 tahun. Hercules merupakan salah seorang portir untuk TNI AD pada saat integrasi Timur Timur. Di Jakarta sendiri, Hercules mendirikan kelompok preman Tanah Abang. Karena dikenal sebagai gangster terdepan di Indonesia, Hercules sering tampil di acara-acara TV dan kadang-kadang di majalah tabloid. Kedekatan Hercules dengan Prabowo Subianto mulai terlihat sejak tahun 2014 hingga tahun 2024 ini hingga Prabowo menjadi presiden. Pada tahun 1978 terjadi penyerangan Ainaru. Dalam penyerangan itu orang tua Hercules meninggal dan kehilangan salah satu tangan Hercules. Pada saat itu Hercules baru berusia 12 tahun. Lalu Zaki Anwar Makarim merekrut Hercules sebagai tenaga bantuan operasional, atau dalam istilah ini disebut dengan milisi, sebagai bantuan untuk TNI Polri memberikan informasi, kadang-kadang dipersenjatai untuk mencari kelompok-kelompok bersenjata di daerah tersebut. Nah, sahabat Rampo, perlu diketahui bahwa setiap negara-negara yang sedang dilanda konflik, pemerintah selalu punya agenda untuk merekrut masyarakat sipil yang kemudian dipersenjatai menjadi milisi. Di Timur Leste sendiri, selain Hercules yang dibentuk oleh pemerintah sebagai tenaga bantuan operasional, juga ada kelompok-kelompok milisi lain. Misalnya, Enrique Guterres dan kawan-kawannya juga dibentuk sebagai tenaga operasional untuk membantu TNI Polri. Tapi nasib Enrique Guterres setelah Timur Leste merdeka tidak sebaik nasib Hercules. Karena setelah Timur Timur merdeka, Enrique tidak diterima untuk kembali ke Timur Leste, dan di Indonesia sendiri tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah Indonesia. Nah, bagaimana dengan konflik Aceh? Tentu tidak terlepas juga dari peran pemerintah untuk membentuk milisi-milisi di dalam konflik Aceh. Di Aceh sendiri ada beberapa organisasi milisi yang juga dipersenjatai oleh pemerintah untuk mencari anggota-anggota GAM pada waktu itu. Misalnya, kalau di wilayah Barat Selatan ada kelompok yang diberikan nama dengan Puja Kesuma, atau singkatan dari Putra Jawa kelahiran Sumatera. Untuk Aceh Tengah, Bener Meriah, dan juga Takengon, ada kelompok milisi yang diberikan nama dengan Peta. Peta ini adalah singkatan dari Pembela Tanah Air. Sedangkan untuk Aceh Utara sendiri, kelompok milisi ini yang sangat gencar mencari anggota GAM pada waktu itu membantu TNI Polri, ada yang namanya Berantas
atau singkatan dari Barisan Anti Separatis. Namun menurut pengakuan salah seorang koordinator Aceh Working Group, Rusdi Marpaung, untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan juga Melabu, ada kelompok milisi yang namanya Gerakan Pemuda Merah Putih. Nah, yang menarik di sini, Gerakan Pemuda Merah Putih ini yang didirikan pada tahun 2003 yang diketuai oleh Abdullah Putih, yaitu mantan senator Indonesia dari Aceh, jumlah anggotanya mencapai 10.000 orang. Lagi pengakuan Rusdi Marpaung, kelompok lain yang dibentuk pemerintah juga ada yang namanya Front Perlawanan Separatis GAM. Tidak hanya itu, ternyata ada juga namanya Laskar Penyelamat Rakyat Indonesia. Ada juga yang namanya Barisan Penyelamat Rakyat. Namun yang dirilis oleh Ketua Aceh Working Group Rusdi Marpaung itu, tercatat jumlah milisi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia di Aceh mencapai 12 kelompok milisi. Nah, sahabat Rampo, milisi-milisi ini pernah menuntut hak mereka di Badan Reintegrasi Aceh. Karena pada saat perdamaian MOU Helsinki, status milisi di Aceh tidak pernah dibicarakan. Kemanakah arah mereka pasca MOU Helsinki? Hal ini tentu dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi bahwa adanya milisi di Aceh, tidak mau mengakui keberadaan mereka pasca damai MOU Helsinki. Nah, pada tahun 2024 ini, Hercules muncul bersama anggota-anggotanya sebagai Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau disingkat dengan GRIP. GRIP ini komitmennya untuk mendukung pemerintah, dan GRIP Jaya sendiri dibentuk oleh Prabowo Subianto. Sehingga dalam pemilu 2024, Hercules dan kawan-kawannya GRIP seluruh Indonesia menjadi pendukung di garda utama di dalam mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden. Yang menarik untuk dibicarakan, ketika anggota GRIP sudah terbentuk di hampir seluruh kabupaten kota di Aceh. Nah, untuk GRIP yang ada di Aceh, organisasi GRIP yang ada di Aceh, mereka tentu mendukung pasangan Muzakir Manaf Devat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Nah, yang menjadi pertanyaan besar di benak kita, apakah GRIP yang terbentuk di kabupaten kota di seluruh Aceh ini reinkarnasi dari milisi-milisi yang dahulunya terbentuk di Aceh dan mereka tidak diketahui keberadaannya sekarang, dan mereka bergabung ketika munculnya GRIP Jaya di Aceh? Ini pertanyaan yang masih misteri dan menjadi dugaan kita, walaupun dugaan ini tidak sepenuhnya benar. Walaupun sebenarnya organisasi GRIP ini tidak semua provinsi menerima keberadaan mereka. Ada beberapa provinsi di Indonesia yang menolak keberadaan GRIP, termasuk salah satunya di Sumatera. Dan juga ada beberapa provinsi lain yang mereka menganggap bahwa keberadaan kelompok preman ini tidak diperlukan. Apalagi terkesan anggota GRIP ini sering sekali mengutip uang-uang liar pada pedagang-pedagang ataupun pengusaha-pengusaha untuk dana operasional mereka. Nah, bagi kita sebagai masyarakat, sejauh mana kita melihat bahwa pentingnya dibentuk GRIP untuk daerah Aceh? Jika ini tidak menguntungkan atau hanya strategi pemerintah untuk kembali memberikan perhatian khusus kepada milisi-milisi yang dahulunya belum tahu arahnya, sekarang mereka bisa berbaur dengan organisasi samaran yang bernama GRIP untuk memudahkan jalan mereka melobi pemerintah. Nah, sahabat pendengar, ternyata secara perlahan orang-orang yang dahulunya melawan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kombatan GAM, tapi secara perlahan mereka mampu meyakinkan pemerintah Aceh dan pemerintah di bawah kendali Gerakan Aceh Merdeka untuk menjadi bahagian daripada anggota mereka.
Inilah yang disebut dengan kepentingan politik. Politik itu tidak ada kawan yang sejati dan tidak ada lawan yang abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.